Halo Sobat Venue, kembali lagi di acara Ngoprek Event, ngobrol pariwisata, ekonomi kreatif dan event. Kali ini kita akan membahas tentang staycation, tren staycation di era new normal. Dan saat ini saya sudah berada di Hotel Santika Taman Mini bersama dengan Mbak Rita Gero, Halo. asisten manajer marketing communication. Halo, apa kabar Mbak? Halo Mas Bayu. Hai teman-teman. Halo Mbak Rita, gimana nih selama masa ini? Iya, beginilah Mas, berangsur membaik ya, perhotelan betul. Memang kami sempat down banget, tapi sekarang berangsur membaik sih, puji Tuhan. Oh iya, ada informasi bagus juga dari Mbak Prita nih, kabar baik. Untuk edisi kali ini ada giveaway dari Mbak Prita dari Hotel Santika Indonesia. Nanti akan kita umumin di akhir acara ya Mbak? Siap. Ada dua voucher. Ada dua voucher ya? Betul. Satu untuk Hotel Santika Taman Mini Jakarta, dan satunya lagi yang bisa dipakai di Hotel Santika mana aja, satu Indonesia. Okay. Jadi kalau untuk penanya terbaik kita akan umumin di akhir sesi. Oke. Siap, Mas Bayu. Sebelum Mbak Prita kita mungkin mulai ya, tapi sebelum itu kita biasanya ada rapid test Mbak, yang akan Mbak Prita jawab secara spontan gitu. Oh, oke. Aja, nggak dikasih tahu sebelumnya. Oh, oke. Siap, boleh. Assessment nih. Kita mulai Mbak. Oke. Belanja di mall atau marketplace Mbak? Belanja di mall. Kuantitas atau kualitas? Kualitas. Karir atau keluarga? Berat sih ini. Nggak bisa 50-50 ya. Keluarga. Keluarga. Ini related Mbak sama nanti yang akan kita bahas ini, kayak belanja di mall dan marketplace. Kenapa Mbak? Hobi apa Mbak? Hobinya memang aku lebih nyaman. Aku lebih seneng karena kalau karena kan aku orang marketing sih Mas. Nah, kayak semua tren itu berawal dari mall. Gitu. Jadi waktu saya kuliah dulu, dosen saya tuh pernah bilang, kamu kan orang marketing nih, kalau mau lihat tren, mau lihat perubahan market, itu harus nongkrong di mall gitu. Jadi saya lebih senang. Benar, ide-ide datangnya dari mall, karena orang kan ada yang berpakaiannya aneh-aneh, ada yang berpakaiannya gimana gitu kan. Jadi itu kayak ide-ide semua berangkat dari mall. Jadi emang lebih nyaman, lebih enak sih sekarang belanja di mall. Ya tapi karena kemarin mallnya tutup, puji Tuhan juga, jadinya keuangan saya jadi safe Mas. Iya. Rasa was-was atau itu enggak deh, udah confidence ya Bang? Saat ini ya gitu Mas, kalau emang nggak penting-penting banget, lebih baik mungkin jangan dulu. Apalagi kalau masih kayak coba-coba baju gitu kan ya, karena protokolnya kan juga mereka tidak ada disinfektannya, mensterilizer baju gitu ya, dan nggak boleh di fitting. Jadinya kayak mungkin itu untuk saat ini agak ditunda dulu kayak gitu sih. Tapi kalau untuk pelesiran ke hotel, jalan-jalan ke hotel itu sudah gimana Mbak? Confidence ya? Oh iya. Sudah menerapkan benar. Kami sudah menyiapkan standar operasional prosedurnya itu udah sesuai dengan penanganan COVID-19. Dan kemarin memang dari Kementerian Pariwisata ya juga sudah mengeluarkan pedoman buat kita itu apa aja yang harus kita lakukan buat tamu dan buat karyawan juga. Nah, Santika sendiri juga udah mengeluarkan sih Mas Bayu. SOP-nya ya? Betul, SOP sendiri. Itu dari karyawan dulu ya, aku cerita ya. Untuk karyawan sendiri, hotel kami kan waktu COVID ini melanda itu ya, di akhir Maret, itu manajemen memutuskan lebih baik kami tutup semua. Kenapa? Karena pertama kami biaya operasional kan lebih mahal. Kalau misalnya kami buka dan tamunya mungkin tidak terlalu banyak ya, itu lebih mahal. Dan juga kami menjaga kesehatan dari karyawan kami dan keluarganya, daripada nanti karyawan kami tetap kerja terus mereka terpapar, keluarganya juga terpapar, lebih repot gitu kan, maksudnya malah ngenularin satu hotel gitu. Akhirnya kami mengambil keputusan yang sangat berani, yaitu untuk ditutup sementara hampir semua unitnya. Tapi sama ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tapi ada beberapa hotel yang tetap buka karena kan kami ada third party ya. Dan third party kami itu menyatakan bahwa masih ada permintaan nih, ngobrol ke kita di manajemen. Akhirnya oh ya udah kalau gitu, tapi tetap harus diutamakan keselamatan karyawan dan juga tamu yang menginap apalagi. Nah, karyawan kami itu sebelum hotel dibuka kembali Mas, itu kami melakukan semua rapid test. Jadi sekitar 1 minggu sebelum hotel dibuka itu kami melakukan rapid test semua karyawannya.
Nah, setelah itu sekarang kalau mau ke hotel, mereka harus mandi sebelum memulai shift sama sesudah memulai shiftnya. Dan seragam juga harus dicuci baru semua. Jadi mereka harus pakai seragam yang dicuci baru, dan juga itu kalau selesai shift harus langsung dicuci juga seragamnya. Lalu karyawan yang bersentuhan langsung dengan tamu, yang berhadapan langsung dengan tamu, kayak misalnya FO, terus housekeeping gitu, mereka wajib pakai face shield, pakai sarung tangan, pakai masker. Dan kalau misalnya teman-teman sales nih mau ketemu tamu juga gitu, ada janjian, mereka juga harus pakai face shield juga untuk berhadapan sama tamu. Jadi biar biar tamunya juga ngerasa aman, kitanya juga enak kerjanya, ngerasa aman juga gitu. Kalau misalnya untuk tamu sendiri, itu juga kami cek suhu tubuhnya dulu pertama kali sebelum memasuki area hotel kita. Untuk karyawan itu juga sama sih. Kalau misalnya dia 37,3 aja, itu udah kami sarankan untuk di rumah aja dulu gitu. Walaupun kadang kan karena terpapar matahari gitu ya Mas. Nanti kalau misalnya dia bilang saya nggak demam sih gitu. Oke, kita tunggu 10 menit lagi baru kita ukur lagi. Kalau misalnya turun berarti sebenarnya dia baik-baik aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya tamu juga kita melakukan hal yang sama, itu kita ukur suhu tubuhnya dulu, lalu kita wajibkan untuk memakai hand sanitizer, dan sebelum memasuki hotel kami itu ada dua jenis sterilisasi alas kaki. Pertama itu ada yang disemprot alas kakinya Mas, sama roda pada koper barang bawaannya juga kami semprot dengan cairan disinfektan. Ada yang kami sudah memakai disinfektan matras. Jadi tinggal tamu berjalan aja di atas matras itu alas kakinya sudah didisinfektan secara otomatis oleh karpet itu. Lalu untuk proses check-in-nya juga selama berada di area hotel kami wajib menggunakan masker, area publik. Lalu di FO juga kami sarankan untuk cashless ya Mas, biar nggak terjadi perpindahan tangan yang banyak. Kalau uang cash kan itu juga wajib memakai hand sanitizer sebelum dan setelah memencet alat EDC itu, karena itu kan dipakai bersama ya. Kami juga menyediakan masker sih di FO, dan bagi tamu yang dijemput di bandara itu juga kami menyediakan masker, menyediakan hand sanitizer gitu semua. Jadi protokolnya sudah betul sesuai standar. Jadi takut untuk menginap di hotel ya, karena sudah sesuai ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Betul. Nah, makanya sekarang ini juga beberapa hotel, mungkin salah satunya Santika ya, tren tingkat huniannya juga sudah mulai naik ya Bang, sudah mulai terasa ya. Betul. Udah PSBB transisi ini kan ya. Iya betul Mas. Udah mulai terasa banget ya semenjak pemerintah melonggarkan PSBB ini, udah mulai banyak yang berani sih. Mungkin bosen kali ya di rumah terus, karena mulai banyak. Tapi untuk tren staycation baru-baru belakangan ini baru mulai. Betul, karena awal-awal tuh kami tidak boleh memakai kolam renang. Kami buka pertama tuh Juni kan, Mas. Nah terus kolam renang belum boleh ada regulasinya untuk dipakai. Jadi ya buat apa juga ke hotel, tapi fasilitasnya nggak boleh dipakai gitu. Nah baru 1 bulan setelahnya di bulan Juli ini baru kami memperbolehkan untuk penggunaan kolam renang. Jadi semakin banyak gitu. Dan nggak perlu khawatir juga kalau yang staycation biasanya buat keluarga ya. Semua kamarnya Santika itu didisterilisasi pakai hidrovakum. Jadi kayak semacam humidifier gitu, tapi udah pakai cairan disinfektan gitu sebelum tamu masuk. Dan semua linen, handuk itu kami pakai plastik, tapi plastik yang setipis mungkin ya Mas. Jadi nggak terlalu ini buat environment, untuk menghindari kontak langsung. Kayak gitu. Dari Santika Indonesia sendiri, ada program khusus Mbak untuk menarik pasar atau mereka yang sudah bosan di rumah ini pas vacation? Kemarin ada, kami kemarin sempat bikin namanya Santika Online Travel Fair, itu buat liburan nanti dari tanggal 26 Mei ke 6 Juni kemarin yang tahap pertama tuh Mas. Itu kami jual murah banget, tapi pakai online My Value, itu adalah aplikasi member kita. Jadi vouchernya bisa dibeli di situ, dan itu masa berlakunya setahun. Itu Ya, Amaris Hotel semua satu Indonesia cuma 200.000.
Santikanya di 300.000, Santika Premier 400, dan Anfaya-nya yang bintang 5 kita tuh cuma di 850.000 aja waktu itu. Nah, kabar baiknya nih Mas Bayu, Agustus besok kita mau bikin lagi yang tahap 2. Jadi jangan ketinggalan teman-teman venue ya. Tanggal 14 Agustus kita mulai sampai di tanggal 24 Agustus. Nah, itu juga bertepatan sama ulang tahun Santika. Jadi kita temanya adalah Celebrating Our Birthday. Di situ nanti kita akan ada undian buat top spender, itu akan kita bayarin tiket pesawatnya. Jadi harus ke mana aja, pilih aja kotanya. Iya. Ya? Kalau luar negeri sih nggak ada, jadi ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kalau bocoran Mbak, besok itu harganya range berapa Mbak? Untuk flash sale, ya kita akan ada flash sale tuh, itu mulai dari 39.000. Karena kami ulang tahun ke-39, betul. Jadi harganya dimulai di 39.000. Start from. Gitu, seru pasti. Itu ada jumlah yang dibatasi untuk voucher itu apa semua dibuka, ada kuotanya nggak? Untuk flash sale tentu aja, Mas. Makanya harus buru-buru. Flash sale sih rencananya kita cuma buka 1 hari pas ulang tahun kita di tanggal 22 Agustus. Betul. Tapi untuk harga yang lainnya itu range-nya mulai di 250.000 untuk Amaris Hotel, dan juga ntar The Royal Collection-nya start from 2 jutaan. Dan sama, hanya bisa diperoleh di My Value. Betul. Caranya gampang banget Mas, tinggal download My Value, cari di Google Play atau App Store ya. Itu di sana, ntar tinggal daftar jadi member, terus langsung udah bisa belanja deh vouchernya. Mbak Prita ini kan di industri hospitality ini udah lumayan panjang juga ya. Trend staycation ini kalau Mbak Prita lihat, ini karena karena pandemi, atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ya? Ini sebenarnya bukan barang baru kan ya? Iya betul. Karena pandemi lagi ya. Betul Mas. Sebelumnya itu trennya lebih kayak bareng teman-teman sih. Jadi kalau misalnya staycation keluarga juga ada banyak juga. Tapi yang staycation bareng teman-teman tuh juga banyak. Kayak misalnya menjelang nikah ada bridal shower yang kayak gitu-gitu Mas. Itu juga banyak di tempat kita gitu ya. Tapi yang sekarang ini menurut kami akan semakin meningkat karena masih tingginya social distrust sih yang ada di masyarakat. Kayak sekarang Mas Bayu kalau mau beli gorengan aja kalau ngeliat abang yang nggak pakai masker pasti mikir 2 kali kan. Betul, risau gitu. Jadi mungkin tamu-tamu kita juga masyarakat mau ke tempat-tempat wisata yang umum itu juga mungkin masih mikir-mikir. Jadi, tapi mereka tertarik pengen ganti suasana kan, gitu. Mau relax, mau ada yang ngebersihin kamar lah, nggak mereka yang bersihin sendiri atau mau berenang, gimana sama keluarganya. Jadi, trend staycation pasti bakalan naik, dan hotel tentu aja pasti pilihan yang aman. Di weekend ya Mbak, di akhir? Iya, banyak sih yang di weekend, betul. Tapi karena sekarang sekolah masih online, masih daring, banyak juga sih yang di weekdays beberapa hotel ada, betul. Makanya kami harus siap dengan fasilitas wifi yang super cepat. Seberapa cepat tuh yang dijanjikan oleh Santika? Nah, kalau totalannya sih saya kurang tahu ya Mas, tapi cepet kok. Tapi cepet sih. Bakalan buffer ya? Enggak, betul. Kalau lagi ketemu sama gurunya online ya, masih bisa. Karena kalau memang sekarang kan fasilitas kami masih batasi ya Mas. Kayak gym kami belum boleh buka. Hanya kolam renang aja. Jadi satu-satunya hiburan ya ada di kamar. Nah, makanya fasilitas wifi harus dipercepat biar mereka bisa nonton mungkin Netflix atau apa gitu ya, YouTube gitu. Nah, kalau mereka membeli paket atau menginap di Santika Group ya, artinya aktivitas apa ya Mbak yang biasa mereka lakukan ketika staycation itu di hotel? Atau hanya di dalam kamar, nonton TV, atau mungkin ada sesuatu yang di-create oleh Santika gitu? Untuk fasilitas harian sih kita nggak banyak ya Mas. Bukan fasilitas, kayak kegiatan aktivitasnya itu nggak terlalu banyak sih. Paling kolam renang gitu. Itu juga sekarang kami batasi ya. Kayak Santika Taman Mini ini hanya membatasi 6 orang. Jadi setiap satu ini hanya 6 orang aja gitu. Dan pH-nya juga harus diatur sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Itu di 7,1. Seperti Tapi itu. biasanya mereka stay di sini untuk Santika Taman Mini misalkan ya.
stay, mereka bisa jalan-jalan ke Taman Mini gitu ya. Iya, banyak sih Hiking, kegiatan, ya. betul. Jadi memang lokasi juga menentukan pilihan buat staycation sih Mas gitu. Kayak misalnya Hotel Santika Premier Ice gitu. Itu kan daerah depannya agak sepi ya. Jadi banyak juga yang bisa cycling gitu. Karena kan sekarang pesepeda naik 1000%, bener lagi tren. Jadinya banyak juga tuh yang staycation di situ. Kemana-mana kita lihat sepeda bener. Di situ terus Premier Bintaro juga, lokasi Kota Harapan Indah juga itu bener-bener pilihan buat hotel staycation. Hotel Santika Premier Sleepy juga. Kalau Kota Harapan Indah itu dia kolam renangnya Olympic size. Wow. Jadinya puas banget deh Mas kalau misalnya. Tetap diatur ya. Kenapa? Kuotanya untuk staycation. Enggak, sorry, kuota Oh, yes, betul sekali. Iya, harus diatur. protokol ya. Betul. Dan Hotel Santikanya juga, Hotel Santika Premier menyediakan sepeda. Jadi kalau yang sepedanya cuma punya 2, ada anaknya atau mamanya nggak ada, bisa Menyediakan pinjam. sepeda itu free atau Itu free, fasilitas. wow. Betul. Di Fasilitas. berapa properti itu, Mbak? Yang Hanya fasilitas untuk sepeda itu hanya satu ya? untuk Jabodetabek ada ICE sama Kota Harapan Indah Bekasi, betul. Kalau di luar kota ada Belitung, Premier Belitung, kami juga menyediakan sepeda, Premier Malang, hampir semua Premier sih, Mas Bayu. Nah, biasanya selain aktivitas dan fasilitas ya, F&B Mbak, itu kan jadi salah satu pertimbangan juga kenapa memilih sebuah hotel ya. Betul. Nah, dari Santika Indonesia apa yang ditawarkan Mbak Untuk makanan ya, untuk makanan? betul. Kebetulan sih emang Hotel Santika tuh terkenal karena makanannya, Mas. Mas Bayu udah pernah nyobain juga kan? Iya, sangat Indonesia dan favorit banyak orang gitu. Nah sekarang kita juga udah mulai banyak yang dibuka lagi buffetnya. Nggak serentak satu Indonesia ya buffetnya dibuka, tapi itu buffetnya dibuka lagi. Jadi buat yang pengen meeting, udah bisa nikmatin makanannya dalam bentuk buffet. Tapi memang karyawan kami yang harus menyajikan karena biar tidak terjadi perpindahan alat itunya ya, alat untuk mengambil makanan itu, dan ada sneeze guard-nya juga. Nah kalau promo sih banyak Mas. Ini contohnya punyanya Hotel Santika Taman Mini nih yang di depan kita, cakep banget kan? Hah? Ini ada lemonade melon, seger banget kan Mas? Iya, nanti kita seruput ya. Sama yang satu lagi namanya dragon fruit apple. Jadi dragon fruit campur sama nanas, pineapple. Nah, ini bisa dinikmatin di Hotel Santika Taman Mini. Dan ini ada tape goreng juga. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol, cakep banget kan, tapenya cakep. Buat ngobrol-ngobrol sore di Hotel Santika Taman Mini itu oke banget. Dan nanti kan kita rencananya venue mau host tour ya. Nah, itu di pinggir kolam renang juga kalau mau. Untuk F&B ada diskon juga nggak kayak hotel? Untuk F&B diskon kami ada harga promosi itu ya, start from 30 ribuan. Start from. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan nih Mbak. Dari audiens untuk meyakinkan masyarakat ya. Ini terkait berapa kali dalam sebulan karyawan hotel melakukan rapid test? Oke, kalau berapa kali dalam sebulannya sih nggak tentu ya, Mas. Tapi secara periodik itu dilakukan ya? Iya, kalau misalnya hotel kami masuk ke dalam zona merah gitu ya, itu kami dari manajemen pusat itu pasti mewajibkan. Ya, tapi tergantung lagi sih Mas. Kalau memang masuk zona merah dan dirasa perlu, kami lakukan. Tapi kalau secara berkala sih enggak, kecuali hotel-hotel yang emang dari pemerintahnya mewajibkan, kayak dari Premier Ambon tuh ya. Tadi saya ada cerita itu untuk karyawannya diwajibkan per 2 hari sekali. 2 hari gitu. sekali. Itu ada yang swab, ada yang rapid ya. Kalau misalnya itu regulasinya kami ikut aja gitu. Tapi kalau misalnya secara berkala sih enggak. Tapi jangan takut kok, kami kan udah ukur suhu tubuhnya. Terus kami juga mengisi asesmen pencegahan COVID-19. Jadi karyawannya kami ditanya nih, pulang dari kantor kemana misalnya gitu, atau enggak kalau misalnya kami di corporate sales dan markomnya ditanya hari ini ketemu sama siapa, mau ke hotel mana, misalnya kayak gitu. Jadi dipantau sih Mas kesehatannya. Ini kayaknya responnya lumayan banyak nih Mbak. Dari
Muklas Muci ya. Ini Mas atau Mbak nih ya. Eh, Mas Muklas menanyakan apa yang harus dipersiapkan oleh tamu ketika menginap di Santika. Apa yang harus dipersiapkan Oleh tamu ketika menginap di Santika? Penting sehat ya. Iya, Bawa dompet pasti. gitu. Iya, benar-benar. Nafsu makan yang besar karena makanan kita enak-enak. Ya pertama harus pastiin dulu ya dalam keadaan sehat, Anda dan keluarga dalam keadaan sehat, dan jangan lupa bawa masker juga. Walaupun kami menyediakan, tapi untuk masuk ke dalam area hotelnya itu memang wajib menggunakan masker. Nah, di kamar kami sediakan dan kami sangat amat ada, betul, di tipe Santika ke atas ya. Untuk Amaris ada di lobi aja. Nah itu apa namanya, kami sangat menyarankan. Dan kalau misalnya keluar dari area kamar, kalau di kamar kan boleh nggak pakai, tapi kalau keluar dari area kamar itu sangat kami sarankan, iya wajib untuk memakai. Terus di dekat-dekat lift juga kami sediakan hand sanitizer sama tisu, kayak di sini misalnya Hotel Santika Taman Mini. Jadi untuk menyentuh tombol tuh bisa langsung pakai hand sanitizer seperti itu sih. Kalau kesadaran masyarakat itu atau tamu ya untuk menjaga protokol kesehatan saat ini seperti apa sih ya Mbak? Kadang kan mungkin ada beberapa orang yang agak sedikit parno gitu ketika menginap di hotel, mungkin dia akan nanya detail gimana protokol kesehatannya, apa saja yang gitu kan, ada begitu. Tapi ada juga yang cuek ya karena mungkin sudah tahu atau terbiasa. Nah kalau habit atau perilaku tamu Santika itu gimana ya Mbak? Kalau so far sih kita nggak ada masalah ya Mas ya. Mereka semua disiplin memakai masker, terus menggunakan hand sanitizer. Dan untuk tamu-tamu corporate kita yang biasa meeting di sini juga minta ada, kalian udah bikin video ini belum, video protokol new normal gitu, seperti apa sih nanti, kayak apa sih gitu. Itu kita kirimkan ke mereka buat meyakinkan, kalau ini seperti ini loh Pak standarnya, seperti ini loh Bu gitu. Dan so far so good sih Mas gitu. Sementara ini hanya kamar saja ya yang sudah dibuka. Kalau meeting room gimana? Meeting room sudah juga. Dan ada satu lagi Nanya. Mas Novi ya, Novi ini saya ada itu Mbak. Nggak apa-apa Mas Bayu. Untuk acara birthday party atau gathering di Santika Hotel, apakah sudah bisa dan bagaimana protokol kesehatannya? Ini related sama yang tadi sih Mbak ya. Iya. Untuk birthday party itu semua kami tidak boleh atau apa tadi Mas, birthday party atau gathering? Dan gathering. Tidak boleh ada yang standing party untuk saat ini. Jadi Bapak atau Ibu bisa memilih mau kayak apa settingannya, apakah mau round table. Sekarang yang meja yang tadinya buat 8 kursi kami kurangi menjadi 4 kursi, dan kapasitas ruangan itu tidak boleh melebihi dari 50%. Ini total peserta. Kuota 100 ya 50 orang, betul. Semuanya sudah kami setup berdasarkan video new normal, berdasarkan social distancing yang ada di video protokol new normal kita, kayak gitu. Jadi nggak perlu takut. Buffet juga udah bisa sekarang. Kalau misalnya dipekerjakan dari rumah itu lebih sedikit sih jumlahnya. Gitu. Kalau untuk paket meeting ada promo juga Mbak? Paket meeting? Iya. Paket meeting pasti ada promo. Beda-beda setiap unitnya. Itu bisa langsung kalau misalnya mau cek nomor teleponnya atau email, itu bisa cek di website kita di mysantika.com. Betul.